Baiklah, ketemu kembali adik-adik sekalian di dalam video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita akan coba bahas mengenai statistika penyajian data dalam bentuk diagram. Statistika yang pertama di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai membuat data ke dalam tabel. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran dari channel ini. Baiklah, kita masuki penyajian data dalam bentuk diagram. Di video sebelumnya, nanti saya lampirkan di deskripsi, ada deskripsi video sebelum ke topik ini, itu penyajian data ke dalam bentuk tabel. Ya, data-data yang kita peroleh bisa kita sajikan pertama ke dalam tabel, yang kedua ke dalam diagram. Ini kita coba kita bahas membuat data ke dalam diagram. Yang pertama, diagram lambang atau piktogram. Data tersebut bisa kita buat ke dalam diagram lambang. Contoh, data penjualan sapi perah selama 4 tahun di PT Maju Mundur. Ini ada datanya dalam bentuk tabel. Tahun 2007 ada 7.000 ekor, 2008 10.000 ekor, 2009 9.000 ekor, dan 2010 ada 12.000 ekor. Jadi data ini mau kita buat ke dalam diagram lambang atau piktogram lambang. Ini bicara mengenai sapi, berarti yang harus kita buat lambang sapi. Jika ini kita bicara mengenai uang, berarti harus lambang uang. Kalau ini bicara kita misalkan gambar buahan semangka, gambar semangka. Jadi ini kita bicara mengenai sapi. Jadi tidak mungkin kita buat kita gambar sapinya sebanyak 7.000. Jadi di sini adik sekalian punya ketentuan. Satu gambar kita buat mewakili berapa. Yang penting dia bisa bulat, ya. Contoh saya ambil di sini keterangan satu gambar sapi itu mewakili 1.000 sapi. Satu gambar mewakili 1.000 sapi. Kita buat ke dalam piktogramnya. Ini ada 7.000 sapi. Di sini satu gambar 1.000 sapi. Jadi kalau 7.000 berarti ada 7 gambar sapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini cukup kita buat 7 gambar sapi. Seandainya di sini 7.500, berarti 7 sapi bulat. Yang 500-nya kita buat aja gambar setengah sapi. 10.000 berarti ada 10 sapi, ya. Gambar lambangnya 10.000 sapi berarti ada 10 sapi yang harus kita gambarkan. Yang berikutnya 9.000. Di sini ada 9.000 sapi, berarti kita gambar, cukup kita gambar ada 9 sapi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan 12.000 sapi, ingat ya adik-adik sekalian, satu sapi mewakili 10.000. Satu sapi mewakili 1.000 sapi. Berarti 12.000 berarti 12 sapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti cukup kita gambarkan ada 12 sapi. Kembali saya ingatkan untuk adik sekalian, jika di sini terjadi seperti yang saya bilang tadi, 7.500. Karena satu gambar sapi mewakili 1.000, berarti 7.000 berarti 7 sapi. Ada 500 berarti setengah. Gambarkan aja setengah sapi. Seperti itu. Jadi tergantung dari soalnya apa yang dipertanyakan. Di sini sapi berarti kita buat lambang sapi. Jika dia di sini data jumlah siswa berarti orang. Kita gambarkan lambang dari manusia. Seperti itu ya. Itulah untuk diagram lambang. Baiklah, coba kita lanjut untuk yang berikutnya. Yang kedua, diagram batang. Contoh, berikut ini adalah jumlah siswa di kota X berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020. Jumlah siswa di kota X berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020.
Disajikan datanya ke dalam bentuk tabel, ya. Jenjang SD putra 2000, putri 3000. SMP 1000, putrinya 1500. Sedangkan untuk SMA, putranya ada 500, putrinya ada 1000. Data ini kita sajikan ke dalam diagram batang. Oke, baiklah. Coba kita gambarkan sumbu koordinatnya dulu. Kita masukkan nilai-nilainya 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Jadi kita masukkan, kita urutkan lagi di sini SD, SMP, SMA. Kita ambil garis bantunya. Kita gambarkan SD. Di sini SD 2000 putra. Saya coba ambil untuk gambar putra itu warna biru, 2000 putra. Saya kita gambarkan diagram batangnya ke 2000. Ya, dari sini bisa jelas bahwa SD ada 2000 putra. Kita ambil yang biru putra. Sedangkan putri 3000, yang merah. Oke. Yang kedua SMP ada 1000 putra. Berarti 1000 putra. Putrinya ada 1500. Kita buat ke 1500. Sedangkan untuk SMA, putranya ada 500, putrinya ada 1000. Jadi dari sini, inilah yang dimaksud dengan diagram batangnya. Seandainya ya, dari sekalian ini tidak diketahui tabel, bisa kita ketahui jumlah siswanya. Kita buat dulu ketentuannya, biru itu sama dengan putra, merah sama dengan putri. Pertanyaan, seandainya tabel ini nggak diketahui, berapa jumlah siswa SD yang putra? Putra kan biru, tinggal kita lihat aja putra sama dengan 2000. Seperti itu. Demikian juga sebaliknya, berapa jumlah siswa SMA yang putri? Putri tadi yang merah. Putri lihat 1000. Itulah menentukan data jika diketahui diagramnya. Ya, dan demikian sebaliknya, menggambar dari tabel ke diagram batang. Oke, kita coba bahas yang ketiga. Diagram batang tadi yang kedua, yang ketiga, diagram garis. Data bisa kita sajikan juga ke dalam bentuk diagram garis, ya, adik-adik sekalian. Kita sajikan data itu ke dalam diagram garis. Yang pertama, contohnya penjualan buku di toko X. Ada diketahui bulan Januari penjualan bukunya 20. Februari 15, Maret 33, April 24, Mei 10. Data ini kita sajikan ke dalam diagram lambang, sudah tadi kita jelaskan, cukup kita gambar lambang buku. Sedangkan yang kedua, diagram batang, kita gambarkan diagram batangnya bisa. Yang penjelasan yang ketiga ini diagram garis. Gimana cara kita menentukan diagram barisnya? Oke, kita gambar sumbu koordinat dulu. Untuk banyak yang terjual, ini banyak yang terjual ya, di atas. Sedangkan yang ke kanan ini itu bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Januari penjualannya 20, berarti kita buat garis putus-putus ke 20. Kita buat titik potongnya ya. Februari ada 15, kita hubungkan Februari 15. Buat titik potongnya. Maret ada 33, berarti kita hubungkan ke 33. Kita buat titik potong. April ada 24. Kita buat titik potongnya. Mei ada 10 ya. Kita buat titik potong. Sekarang sudah kita temukan titik potong. Jadi dari sini tinggal yang ditanyakan diagram garis, kita hubungkan titik-titik potong tersebut. Ya. Hubungkan, hubungkan. Inilah diagram garis. Yang dimaksud dengan diagram garis, inilah dia. Membuat data dari tabel ke dalam diagram garis, seperti inilah caranya. Atau sebaliknya juga seperti diagram batang tadi, jika tabel tidak diketahui, bisa kita cari. Penjualan buku di bulan Maret, tinggal lihat aja Maret. Dihubungkan kemana? Berarti 33. Oke. Kita bahas yang keempat. Mengubah data atau membuat data ke dalam diagram lingkaran. Contoh,
Dari 400 siswa diperoleh data tentang pekerjaan orang tuanya. Ada datanya. Yang PNS itu ada 120, wira swasta ada 100, pedagang 150, TNI atau Polri ada 30, di mana jumlah orang tua ini adalah 400. Pertanyaan, jika data ini kita buat ke dalam diagram lingkaran, caranya, adik-adik sekalian perlu diingat kembali, satu lingkaran, berapakah sudut satu lingkaran? Sudut satu lingkaran itu adalah 360. Jadi ini, PNS ini berapa sudutnya? Wira swasta berapa sudutnya? Pedagang berapa sudutnya? TNI Polri berapa sudutnya? Baru bisa kita gambarkan. Sekarang kita tentukan satu-satu. Untuk PNS, jumlah PNS 120, jumlah keseluruhan 400, berarti 120 per 400 kali 360. Ya, 120 per 400 kali 360. Matikan nolnya dulu. Ini 40, mati ke 360 itu adalah 9. Tinggal kita kalikan 12 kali 9 derajat sama dengan 108 derajat. Inilah sudut untuk PNS. Demikian juga adik-adik sekalian untuk mencari sudut untuk wira swasta ya. Berarti 100 per 400 kali 360. Matikan. Maka nanti 40 dengan 360 itu 9 kali 10 sama dengan 90 derajat, sama penentuannya dengan yang PNS ya. Pedagang juga 150 per 400 kali 360, nolnya habiskan dulu, bagi 9, berarti tinggal 9 kali 15 sama dengan 135 derajat. TNI atau Polri sama ya, 30 per 400 kali 360 sama dengan 3 kali 9 derajat sama dengan 27 derajat. Inilah langkah untuk menentukan sudut-sudut jika data ini mau kita buat ke dalam diagram lingkaran. Jika sudah kita temukan sudutnya, tinggal kita masukkan untuk menentukan ke dalam lingkarannya. Kita gambarkan dulu lingkaran. Untuk mempermudah saya di sini, saya coba garis bantunya. Bisa adik-adik sekalian gambar langsung dengan menggunakan busur ya. Busur, ukur sudutnya. Ya, saya coba garis bantu ini. 108, kalau sampai di sini 90, 108 sekitar di sini. Inilah untuk PNS 108 derajat. Sedangkan wira swasta 90 derajat berarti tiga lurus ya. 3 lurus. Inilah wira swasta sama dengan 90 derajat. Dan pedagang di sini 135. Ya, ini 135 kita ambil. Pedagang 135 derajat. Yang 30 itu TNI Polri atau 27 derajat, inilah 27 derajat yaitu TNI Sri Polri. Baiklah adik-adik sekalian, inilah membuat data ke dalam diagram lingkaran. Jadi yang pertama itu harus kita cari dulu sudutnya. Kita tentukan sudutnya, baru bisa kita buat ke dalam lingkaran. Demikian sebaliknya, sama seperti diagram batang tadi, garis. Seandainya tabel tidak diketahui, hanya diketahui diagramnya, bisa kita cari berapa jumlah di sini. Ya. Nanti itu akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk topik kali ini hanya penyajian data ke dalam diagram. Yang pertama diagram lambang, yang kedua menyajikan data ke dalam diagram batang, yang ketiga menyajikan data ke dalam diagram garis, dan yang keempat menyajikan data ke dalam diagram lingkaran. Mudah-mudahan paham untuk adik sekalian. Jika ada komen, bila yang kurang jelas atau ada mau ditanyakan, bisa di komen di dalam kolom komentar. Cukup sekian, sampai ketemu kembali di video selanjutnya, lanjutan dari video ini. Dan boleh berlatih, ada di sini saya buat soal, boleh dilatih untuk menyajikan data ke dalam diagram. Ada 4 ya. Terima kasih.